Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Juniarti dari jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan melakukan tugas dari Praktikum Administrasi Basis Data. Nah, sesuai modul dari Praktikum 4, saya akan melakukan percobaan Data Manipulation Language 1 dan video ini akan dilakukan sesuai modul yang telah diberikan dari Bu Reni. Nah, bagaimana dari video percobaannya? Langsung saja ke video percobaan. Seperti yang biasa, kita membuka aplikasi MySQL, lalu masukkan password. Latihan menggunakan insert values. Langkah yang pertama, gunakan database yang telah dibuat sebelumnya. Langsung saja use Wiwin, lalu enter. Nah, lalu show database, lalu enter. Selanjutnya, langkah yang kedua, membuat tabel baru dengan sintaks create table data hashtag pegawai buka kurung net vacar dalam kurung 12, nama vacar dalam kurung 30, alamat vacar dalam kurung 50, email vacar dalam kurung 20, no hashtag telepon vacar dalam kurung 15, tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, langsung dash data hashtag pegawai, titik koma lalu enter untuk melihat tabel yang tadi kita buat. Langkah yang ketiga, memasukkan data ke database. Langsung saja ketikkan sintaks insert into data hashtag pegawai, values buka kurung, isi NIP tanda kutip 1804011164 tanda kutip koma lalu masukkan nama tanda kutip Wiwin Juniarti tanda kutip koma lalu masukkan alamat tanda kutip Panam tanda kutip koma lalu masukkan email tanda kutip wiwin15gmail.com tanda kutip koma lalu masukkan nomor telepon tanda kutip nomor 082294578314 tanda kutip tutup kurung titik koma lalu enter.
Langkah yang keempat, melihat data yang telah dimasukkan. Untuk melihat data ini, kita menggunakan sintaks select, bintang, from, data hashtag pegawai, titik koma, lalu enter. Nah, hasil inputan yang kita input tadi telah berhasil. Nah, di sini berhasil karena yang kita input itu sesuai NIP, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Analisis yang pertama, jika kita menginput data seperti yang pertama, kita input kembali, tetapi kita merubah salah satunya, misalnya di nomor teleponnya yang cuma berbeda, maka inputannya bakal berhasil, seperti contoh yang ada pada modul Ibu Reni. Langsung saja kita ketikkan sintaks seperti yang tadi kita ketik, insert into data hashtag pegawai values, buka kurung, tanda kutip, masukkan NIP, tanda kutip, koma, lalu enter, masukkan nama, koma, lalu enter, masukkan alamat, koma, enter, lalu masukkan email, lalu enter, dan masukkan nomor telepon. Nah, untuk data yang ini sebenarnya sudah benar. Nah, ini bisa error dikarenakan nomor telepon yang dimasukkan itu melebihi dari 15. Sementara untuk tipe voucher nomor telepon paling banyak kita memasukkannya itu 15. Melebihi dari 15 dia akan error. Selanjutnya memasukkan sintaks yang ada pada layar. Nah, analisis yang ketiga ini berhasil karena inputan yang kita isi itu sesuai dengan tabel yang telah kita buat.
dari mulai NIP, nama, alamat email, dan nomor telepon. Selanjutnya, langkah yang keenam memasukkan 2 baris data atau lebih ke database. Nah, langsung saja kita ketikkan sintak yang ada pada layar. Insert into data hashtag pegawai values, buka kurung, tanda kutip 1804011189 tanda kutip, koma, tanda kutip Sarah, tanda kutip, koma, tanda kutip Jalan Nanas, tanda kutip, koma, tanda kutip sanas17@gmail.com, tanda kutip, koma, tanda kutip 0844556670, tanda kutip, tutup kurung. Enter, buka kurung, tanda kutip 1804011190, tanda kutip, koma, tanda kutip, meme, tanda kutip, koma, tanda kutip, Jalan Linggi, tanda kutip, koma, tanda kutip, meme@gmail.com, tanda kutip, koma, tanda kutip 0899678890, tanda kutip, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya, langkah yang ketujuh melihat data yang telah dimasukkan. Nah, dengan sintak select bintang from data hashtag pegawai titik koma lalu enter. Nah, ini untuk situasi di mana kolom yang akan diisi tidak diketahui urutannya, atau ketika akan mengisi sebagian kolom saja, maka perlu didefinisikan kolom-kolom mana saja yang akan digunakan. Langkah yang pertama, memasukkan data ke database. Langsung saja ketikkan sintak insert into data hashtag pegawai dalam kurung NIP, koma, nama, koma, alamat, koma, no, hashtag telepon, enter, values dalam kurung tanda kutip 18040100 tanda kutip, koma, tanda kutip city, tanda kutip, koma, tanda kutip Jalan Komar, tanda kutip, koma, tanda kutip 083344556780 tanda kutip, titik, koma, lalu enter. Langkah yang kedua, melihat data yang telah dimasukkan. Langsung saja ketikkan sintak select bintang from data
hashtag pegawai titik koma lalu enter. Nah, di data pegawai, email bisa nol dikarenakan kita tidak memasukkan kolom email dan tidak mengisikannya. Langkah yang ketiga, memasukkan data ke database dengan urutan kolom acak. Langsung saja kita dash data hashtag pegawai titik koma lalu enter. Nah, di sini filenya NIP, nama, alamat email, nomor hashtag telepon. Nah, di sini akan kita acak kolomnya dengan sintak insert into data hashtag pegawai dalam kurung nama, koma, alamat, koma, NIP, koma, no hashtag telepon, koma, email, enter values dalam kurung titik tanda kutip bocil, tanda kutip koma, tanda kutip jalan kerikil, tanda kutip koma, tanda kutip 1804011123, tanda kutip koma, tanda kutip 0855667089, tanda kutip koma, tanda kutip bocil@gmail.com, tanda kutip titik koma lalu enter. Langkah yang keempat, melihat data yang telah dimasukkan. Langsung saja ketikkan sintak select bintang from data hashtag pegawai titik koma lalu enter. Nah, di sini datanya sesuai dengan data pegawai yang telah kita buat. Walaupun dalam keadaan acak, nanti ketika di enter datanya akan sesuai dengan data pegawai yang telah kita buat.